pro dan kontra muncul beriringan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak kritikan, banyak penyampaian masyarakat yang ditujukan kepada DPR dan pemerintah. Banyak hal-hal yang dianggap tidak mesejahterakan pekerja di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini kita akan tanyakan langsung kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI. Apakah benar isu-isu yang beredar di media sosial, Instagram, Facebook, status WA tentang bagaimana dihilangkannya hak-hak para pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Untuk itu kita akan bahas program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya Mirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah berada di ruangan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abang Willy Aditya. Sehat Bang? Sehat selalu Hilman. Wah rapi banget, ganteng banget kayak Bang pakai jas begini. Ini standarnya yang digariskan oleh Pak Surya Paloh. Wah. Bagi setiap anggota fraksi Partai Nasdem Siap. harus pakai jas. Wah jadi harus tetap keren Bang ya, Hah? tetap modis ya. Izin Bang, ini kita mau sedikit bincang-bincang nih sama Abang sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Hari ini kan kita tahu lah Bang ya, banyak kritik hari ini kepada DPR RI, khususnya baru-baru saja karena mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Nah sebenarnya Abang sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, apa sih sebenarnya urgensi hasilnya Undang-Undang Cipta Kerja dan apa sebenarnya penjelasan dari Omnibus Law ini? Ya, ini kalau kita analogikan Hilman, itu seperti orang minum obat. Pahit di awal, tapi habis itu menyehatkan tubuh. Jadi rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law ini memang hal yang baru dalam khasanah perundang-undangan kita. Sebelumnya khasanah undang-undang kita itu satu subjek, satu undang-undang. Nah, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya waktu pelantikan Oktober setahun yang lalu menyampaikan kita harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan bonus demografi, lalu kemudian memiliki daya saing. 30. Apa problem utama yang kita hadapi adalah banyaknya investasi yang keluar dari beberapa negara-negara besar itu tidak singgah di Republik kita, tidak singgah di negara kita. Apa problemnya? Ternyata ada problem satu, perizinan yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak efektif dan efisien, ada sistem yang koruptif, ada beberapa indikator dan salah satu indikator juga yang lainnya adalah labor policy yang cukup membebani. Walaupun itu indikator ketujuh. Nah, maka kemudian Presiden dalam kerangka melakukan demokratisasi ekonomi membuat usulan inisiatif rancangan undang-undang Cipta Kerja yang tujuannya melakukan kemudahan berinvestasi, kemudahan berusaha, dan kemudian secara output dan outcome akan melahirkan lapangan pekerjaan bagi bonus demografi kita yang begitu signifikan. Omnibus Law ini hanya metodologi. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini simplifikasi, menyederhanakan, menyelaraskan 79 undang-undang terkait. 79. Ya. Memang bukan pekerjaan yang simpel, tapi perubahan itu membutuhkan political will yang kuat. Perubahan itu membutuhkan keberanian yang firm, dan itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Nah ini makanya banyak pertanyaan nih Bang dari masyarakat, ini 79 undang-undang dijadikan satu, katanya banyak, ini terlalu cepat dibahasnya, terlalu cepat disahkannya, apakah tidak perlu mengalami kajian yang harus mendalam gitu dari Badan Legislasi? Sebenarnya kita harus lihat
apa yang sering diasosiasikan terburu-buru ini kan orang cuma mendengar sepotong-sepotong. Surprise ini sudah masuk mulai dari bulan Februari. Tahun ini. Surprise. Februari masuk. Dan Hilman bisa catat Balik melakukan RDPU terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu mulai dari 14 April. Panja baru membahas DIM tanggal 20 Mei. Ada waktu 5 minggu melakukan RDPU dengan mengundang semua stakeholder, semua kementerian, semua ahli, semua akademisi yang kemudian dirasa terkait. Saya masih ingat beberapa isu yang direspon masalah pers, beberapa isu yang direspon masalah lingkungan hidup. Kami undang semua. Kita berdebat, semua menyampaikan aspirasi, tapi ada beberapa yang menolak juga. Jadi saya sudah tidak habis pikir, demokrasi is not about result. Demokrasi is about rule of law, rule of game. Jadi demokrasi itu tidak menjamin hasil, tapi dia memastikan, dia kan kepastian hukumnya, kepastian aturan mainnya. Kita di Panja Balik memastikan setiap yang memiliki kepentingan kita undang. Berarti sebenarnya udah diajak ya, Oh, diajak diskusi, diajak untuk melakukan pendapat di DPR RI. Ya, 5 minggu itu. Seluruh lapisan masyarakat. Semua yang terkait, tanpa terkecuali. Dan mereka bersurat, saya punya semua bukti otentik. Siapa yang menolak? Jadi saya kan lahir dan besar dari jalanan. Tentu saya menyadari itu betul untuk kemudian menampung aspirasi teman-teman. Saya bilang ayo ke sini. Yang paling luar biasa adalah ketika Wakil Ketua DPR menunjuk saya, mempercayai saya sebagai Ketua Tim Perumus untuk klaster ketenagakerjaan. Ketika pemerintah membentuk tim tripartit, ada beberapa serikat pekerja yang keluar dari tim tripartit tersebut. Lalu kemudian ditampung oleh DPR. Walau sebelumnya DPR sudah beberapa etape, beberapa kesempatan menerima dan berdialog sama mereka. Kami menerima semua apa yang mereka tampuk, mereka usulkan, dan kemudian memasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah yang diajukan kebetulan waktu itu cuma 2 fraksi. Fraksi Nasdem dan fraksi Gerindra. Tapi fraksi-fraksi yang lain kan tidak. Nah, jadi kita harus melihat dinamika proses pembahasan undang-undang ini kan bukan suatu hal yang sederhana. Tapi bahwasannya proses dialog terjadi, proses untuk kemudian menampung aspirasi, memasukkan kepentingan, itu dilakukan. Iya, berarti sebenarnya pelibatan masyarakat itu dilakukan kan sama DPR RI. Dan yang paling luar biasa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sejarah baru bagi proses pembuatan undang-undang, sejarah demokrasi bagi Republik Indonesia, karena basis dari demokrasi itu kan 2, transparansi dan akuntabilitas. Inilah undang-undang yang proses pembuatannya semuanya disiarkan secara langsung melalui TV parlemen dan sosmed DPR. Terbuka, gak ada yang ditutup-tutupin, Pak. Kita bisa akses itu, mau melalui Facebook, mau melalui YouTube, mau melalui TV parlemen, semua disiarkan. Kurang apa lagi? Sehingga yang dikatakan terburu-buru itu di mana? Baik Bang, ini pembahasan kita semakin menarik, tapi akan kita lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, kembali bersama saya di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Masih bersama Bang Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Bang, ini saya ingin mengklarifikasi beberapa catatan yang memang sedang banyak di media sosial maupun di mana-mana Bang, kritik soal masyarakat terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Terutama memang tadi kan Abang sebagai ketua tim dari klaster tenaga kerjaan. Nah, sebenarnya ini saya mau sedikit ada beberapa catatan nih. Benarkah sebenarnya uang pesangon akan dihilangkan
Dan benarkah UMP, UMK, UMSP dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini? Jadi gini, pesangon memang ada revisi, tapi tidak dihilang. Ini perdebatan yang sangat tajam di Panja, dan kemudian pemerintah bertahan untuk pesangon itu besarannya 25 kali. Dalam Undang-Undang 13 2003 itu yang 32 kali. Kita harus cek faktanya. Apa faktanya? 67% perusahaan melarikan diri ketika mereka kolab dan sama sekali tidak membayarkan pesangon. Artinya beban yang 32 kali itu juga tidak pernah dinikmati buruh. 67%. Implementasinya enggak? 67% melarikan diri. 7% yang hanya merealisasikan kewajibannya. Sisanya sekitar 26% atau 16%, 26% itu yang kemudian membayarnya proporsional. Nah, Presiden Jokowi, pemerintah khususnya melihat ini aturan yang sama-sama jebakan Batman. Ya, buruh juga tidak menikmati, pengusahanya terbirit-birit. Maka kemudian lahirlah sebuah formula. Pemerintah kemudian menetapkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yang ada di dalam Omnibus Law ini. Jadi pemerintah bagi mereka yang ter-PHK akan menanggung 6 kali JKP, 6 kali gaji dari jaminan kehilangan pekerjaan itu. 19 kali, tadi dari 32 kali menjadi 25 kali. 6 JKP, 19 dibayar oleh pengusaha. Diwanti-wanti sama pemerintah. Aturannya sudah dibikin sedemikian rupa, jangan kemudian tidak komit. Ini yang kemudian dibahasakan tadi di dalam 10 indikator bahwasanya labor policy kita sangat berat. Itu yang membuat kemudian menjadi sedikit momok bagi para investor. Nah, di sini kita cari titik tengahnya. Kita tidak kemudian merugikan buruh, perlindungan negara tetap hadir, iklim investasi dan ekosistem berusaha menjadi sangat kondusif. Inilah titik tengahnya. Nah, bagaimana dengan upah? Upah minimum provinsi tetap ada, upah minimum kabupaten kota tetap ada. Saya yang bersama-sama salah satu komitmen dengan teman-teman buruh itu dilakukan. Apa variabel menghitung upah minimumnya? Ada 2, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi bagaimana dengan upah minimum sektoral? Nah, ini memang dihapuskan, tapi ada penjelasan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bagi mereka yang sudah mendapatkan gaji yang signifikan, upah yang signifikan, tidak boleh diturunkan. Jadi tidak ada degradasi dari upah yang mereka terima. Kenapa? Kita ingin kemudian melakukan pemerataan, yaitu ekosistem kemudian berinvestasi ini. Pemerintah khususnya Pak Jokowi menginginkan terjadinya padat karya, tidak padat modal saja. Jadi penyerapannya merata. Ini yang kemudian aspek yang harus kita lihat. Jadi membaca Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak bisa single perspektif. Tidak hanya bisa dari one side saja. Tapi dia harus komprehensif. Siapa yang akan mendapatkan beneficiary, manfaat dari keberadaan undang-undang ini? Ya angkatan kerja kita itu. Ya para pengangguran kita. Ya bonus demografi kita itu. Tapi ada beberapa hal juga nih Bang dari catatan saya yang menjadi kekhawatiran para buruh itu masalah cuti kerja, cuti hamil. Itu katanya akan dihilangkan. Terus perusahaan-perusahaan akan lebih mudah untuk memecat dan memberikan PHK. Apakah ini benar Bang? Apakah memang ada kesalahan informasi yang diterima oleh para pekerja? Itu hoax. Hoax Bang? Salah itu Bang? Salah. Dan saya katakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya bersama teman-teman yang bertemu dengan serikat buruh itu bahkan
Pak Sufmi Dasko yang datang di dalam panja waktu itu meminta dengan sangat hormat prasyarat PHK dikembalikan kepada undang-undang existing. Dikembalikan. Berarti masih berlaku sebenarnya? Masih berlaku untuk khusus PHK. Khusus PHK. Nah, itu kemudian apalagi yang cuti haid, cuti melahirkan, hari raya, itu masih tetap ada. Ini yang namanya hoax ini kan kayak gorengan, enak dimakan. Dan yang paling penting harus kita lihat adalah kita menghadapi market labor yang benar-benar fluktuatif. Pasar tenaga kerja kita juga harus adaptif. Gini, kita tidak boleh terjebak dengan hal yang volatilitas pasar tenaga kerja dengan hal yang rigid. Ini kan rejim yang rigid itu rejim sosialistik, yang liberal itu rejim yang kapitalistik. Kita kan hidup dalam relasi kerja yang Pancasilais. Maka kemudian kita harus mampu menarik kedua ekstrim ini ketemu di tengah. Nggak boleh pro pengusaha sejadi-jadinya, nggak boleh juga terlalu pro buruh sejadi-jadinya. Maka kemudian kita combine lah ini. Jalan tengah istilahnya. Nah, Hilman bisa menyimpulkan itu. Inilah CK ini jalan tengah. Ini hubungan produksi, hubungan kerja yang kita rumuskan untuk kemudian kita tidak terjebak pada ekstremitas kiri atau kanan. Begitu. Baik. Nih pembicaraan kita semakin menarik, tapi akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya, kembali di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, izin Pak, ini masih banyak memang yang harus kita klarifikasi, terutama memang katanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut catatan poin-poin yang diajukan buruh yang dan banyak beredar di media sosial ini, katanya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah tenaga kerja asing yang tidak memiliki skill untuk bekerja di Indonesia. Benar nggak Pak? Ini hoax yang kedua. Hoax lagi berarti? Ya. Nggak ada benar berarti? Kenapa? Kita tetap menggunakan RPTKA. Itu yang menjadi acuan di dalam Undang-Undang 13/2003. Apa klausulnya? Penggunaan tenaga kerja asing hanya untuk posisi tertentu. Apa? Itu untuk direksi, untuk konsultan. Kalau untuk yang kemudian unskilled labor ngapain dipakai? Berarti memang nggak ada, Pak? Nggak ada. Nggak ada itu, Pak? Nah, Dan dari awal kita pantengin itu. Saya, orang, dan teman-teman yang lain benar-benar, ya ini tanah air kita. Siapa kemudian yang mau anak cucu saudaranya kemudian digusur oleh yang lain? Nggak ada. Jadi kita batasi itu, kita jaga betul itu. Karena itu apa? Gini, kita sering kan dikatakan Omnibus Law ini pro pengusaha, pro investasi. Nggak ada. Kepentingan yang kita taruh paling atas dan kita junjung tinggi adalah kepentingan nasional. Semua kita boleh berbeda kepentingan, boleh pro buruh seperti saya, boleh pro pengusaha seperti yang lain, boleh pro partai A, partai B, partai C, biru, kuning, merah, hijau, boleh. Tapi satu yang tidak boleh kita gadaikan, kepentingan bersama, yaitu kepentingan nasional. Baik pemerintah ataupun DPR meletakkan itu sebagai sebuah acuan bersama. Berarti sebenarnya ada manfaat nih Bang dari dihasilkannya atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki banyak sekali manfaatnya, Bung Hilman. Satu, yang paling luar biasa adalah undang-undang ini memiliki afirmasi kepada sektor UMKM, koperasi, petani kecil di kawasan hutan memiliki legitimasi. Reforma agraria memiliki payung hukum dalam ini. Kita memiliki one map policy. Kita dengan RUCK menjadikan kita momentum masuk ke era digital. 2 tahun harus selesai semua digitalisasi. Banyak sekali manfaatnya. Perumahan berimbang. Ada sekian beneficiary yang kemudian dengan hoax nilai setitik merusak susu sebelanga gitu. Ini yang kemudian harus kita hindari gitu. Jadi jangan kemudian publik terprovokasi oleh gorengan-gorengan ini. Nah,
Bagaimana kemudian kita melihat ini, antisipasinya? Kalau mau membaca secara utuh, tunggulah undang-undang ini dirilis. Ini sekarang kan kita dalam proses penomoran. Begitu ini dirilis, silahkan baca, silahkan kritik sejadi-jadinya. Tapi jangan membaca draft-draft yang abal-abal yang beredar di sosial media. Berarti himbauan abang apa nih bang terkait hoax-hoax yang beredar di tengah masyarakat untuk masyarakat sendiri bang? Iqra. Iqra. Ya, Utama kembali ke perintah Tuhan yang pertama. Bab 1 ayat 1 nomor 1 Iqra. Bacalah dengan seksama. Kenapa? Jangan kemudian kita terombang-ambing, kita tersesat hanya karena informasi yang benar-benar tidak valid. Nah, saya mengajak semua kita untuk kemudian tidak gegabah. Literasi, Iqra, bacalah dengan seksama. Jangan kemudian gara-gara ini kemudian diprovokasi, oh ini menolak, ini menolak. Kita saling menghargai sikap politik. Oh, tidak bersepakat oke saja. Tapi jangan dia tolak itu ternyata bukan substansinya yang itu. Ini kan ayu ting-ting jadinya. Aku tahu tuh bang. Salah alamat. Oh, salah alamat. Nah, hal seperti ini jangan kemudian orang sudah terbakar lalu kemudian membalikkannya susah. Inilah momentum, inilah best practice untuk kemudian kita memiliki demokratisasi ekonomi. Dan ini bisa kita rujuk untuk kemudian beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Misalnya saya juga di Komisi 1 ada inisiatif, bahkan ada di dalam prolegnas prioritas prolegnas kita, yaitu rancangan undang-undang tentang keamanan laut. Ada 17 undang-undang terkait dan sekian banyak aktor. Sampai sekarang kita lihat katanya 2/3 dari bumi Nusantara ini air. Tapi kita nggak pernah selesai mengurus kelautan kita. Nah, Omnibus Law ini kita jadikan best practice kita. Saya mengajak publik, mengajak kita semua untuk kemudian gunakan hak politik kita dengan tepat. Jangan kemudian hoax ini benar-benar menjadi bensin, jadi api bagi kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Kembali kepada bab 1 ayat 1 perintah Tuhan yang pertama. Bacalah, bacalah. Karena dengan itu kita bisa jadi mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa fakta yang ada di dalam naskah. Jadi sebenarnya memang banyak masyarakat yang belum membaca secara utuh ya bang soal undang-undang ini bang. Ya, kan tentu kita tidak menginginkan Hilman ada pihak-pihak yang memancing di air keruh. Provokasi. Ya tidak hanya provokasi, bahkan sudah melakukan mobilisasi gitu. Iya. Hal seperti yang tidak kita inginkan. Baik. Mungkin harapan terakhir bang. Ya harapan saya ajakan kepada semoga disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luas mungkin. Kemudian berusaha kita benar-benar terbuka dan kemudian yang merasakan manfaatnya semua komponen, semua elemen. Karena apa? Jangan kemudian kita misalnya seperti Bung Hilman ini sarjana ekonomi kerjanya jadi ojol gitu. Ada yang sarjana pertanian kerja jadi teller bank. Kan tidak nyambung gitu. Kita pengen kemudian ya yang sarjana pertanian kerja di bidang pertanian, sarjana perekonomian kerja di perekonomian gitu. Biar kemudian terjadi link and match. Nah inilah momentum untuk kita melakukan demokratisasi ekonomi. Terjadi guncangan di awal itu wajar-wajar saja. Setiap patahan perubahan memiliki guncangan. Bagaimana kemudian kita meresponnya dengan arif, bijaksana dan visioner. Terima kasih. Ya itulah perbincangan saya dengan Bang Willy Aditya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Memang sebenarnya DPR RI dan pemerintah ini bersama-sama komitmen, untuk menyederhanakan atau mempermudah bagaimana sistem regulasi atau perizinan yang masuk ke Indonesia, dan juga sebenarnya semangatnya adalah ingin mensejahterakan para pekerja, mempermudah para pekerja dan menciptakan lapangan-lapangan pekerja yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Tapi memang Bang Willy juga sempat berpesan agar kita selalu tetap mengedepankan membaca secara utuh, membaca situasi dan gunakanlah hak-hak politik ini dengan benar,
Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang belum tentu benar. Saksikan episode-episode selanjutnya di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Terima kasih.